Saya tidak akan memaksa Tuan untuk menetap di sini. Tuan tidak usah mencemaskan keselamatan saya. Saya bisa mengurus diri saya sendiri. Saya akan menunggu orang-orang yang sangat saya cintai. Walaupun orang itu telah menyakiti hati Nyai. Iya. Seorang istri harus bisa memaafkan suaminya. Apapun kesalahannya. Iya. Kecuali kalau dia membunuh anak saya. Bahkan dia serong dengan wanita lain. Iya. Karena seorang suami tidak tahu apa yang dilakukannya itu telah menyakiti hati istrinya. Kalau dia tahu, pasti dia tidak akan melakukannya. Sikapmu aneh, Nyai. Sementara banyak wanita lain yang akan membalas dendam. Dan juga melakukan perselingkuhan. Mungkin bagi orang lain itu bodoh. Itu urusan mereka. Bagiku, kesucian lebih membahagiakan daripada kenikmatan sesaat. Oh, itu anak Pangeran Suryapati rupanya. Dia yang menyebabkan Kakang Suryapati batal memberikan kitab pusaka Descendria itu kepadaku. Aku ingin menjajah apa dia menguasai ilmu itu. Lumayan juga ilmu Descendria yang kamu kuasai, Sinta. Tapi masih jauh sekali dari yang diajarkan oleh bopomu Pangeran Suryapati. Kutu anjing. Aku yang lebih pantas menguasai perguruan ini. Setelah suamimu itu minggat. Perempuan busuk. Kamu pasti Durgantini. Dia muncul secara tiba-tiba dan menghilang seperti hantu.
selalu saya impikan setiap saat. Kembali pada kehidupan keluarga saya yang rukun seperti dulu. Sebelum datangnya Nila Saroya. Bapak begitu sayang kepada saya. Juga Biung. Rukun sekali. Saya merindukan kehidupan seperti dulu lagi. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kita ketemu lagi. Kali ini kamu tidak akan lolos dari tanganku, Suliwa. Rupanya kamu sudah dibuang oleh pendekar sakti yang menolongmu itu. Iya. Saya tidak pernah kenal Tuan. Maaf. Bagus. Sekarang aku akan menantangmu dengan jurus-jurus silatku. Rupanya pendekar itu telah mengajarimu dengan jurus ilmu hantu kembaran itu, Suliwa. Tapi aku sudah punya penangkalnya. Kamu tidak akan lagi bisa meniru jurus-jurusku. Seperti Kilegawat. Sedang berkelahi sama siapa monyet super itu? Tunggu dulu. Sepertinya aku pernah kenal dengan pemain. Iya. Iya. Suliwa. Iya. Putra Batara Surya. Kebetulan. Kita tangkap dia gendut. Kalau kita jadi perang, kita bisa manfaatkan untuk membuat obat-obatan. Suliwa, lebih baik kau menyerah dan ikut kami. Aku sudah latihkan Sadewa. Ayo, ayo. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar bangkotan seperti kalian. Tidak punya malu. Mengeroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Iya. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi banci seperti mereka? Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu.
Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan bajing. Tuan Pendekar, Tuan Pendekar. terima kasih. Tuan telah menyelamatkan kami. Aku bukan menolong kalian, tapi menghancurkan kelicikan dan ketidakadilan. Kelakuan ketiga pendekar tua itu menjijikkan, mengeroyok lawan yang lebih muda dan lebih sedikit. Tapi bagaimanapun Tuan telah menyelamatkan kami. Sebagai orang yang terdidik untuk bisa berterima kasih, maka kami aturkan terima kasih kepada Tuan. Terima kasih kalian akan kuteruskan pada yang menciptakan garis hidup alam semesta. Selamat tinggal. Baru 2 kali ini saya menyaksikan pertarungan para pendekar yang begitu sempurna. Pertama waktu saya dijadikan rebutan. Dan yang kedua adalah tadi. Saya yakin ini adalah peringatan dewata supaya kita tidak tinggi hati. Tidak adigang-adigung karena telah menguasai ilmu kanuragan. Yang ternyata tidak ada sekuku hitam dari para pendekar tadi. Ya, Galuh, ada apa? tidak apa-apa. Ada yang aneh dari lelaki bertopeng tadi. Sontoloyo. Pendekar bertopeng itu benar-benar luar biasa. Ilmu sama sekali tidak nempel. Dia juga menggunakan ilmu dasendra tingkat tinggi. Bahkan lebih tinggi dari Prabu Angling Dharma. Pendekar yang pernah melawan kita beberapa tahun yang lalu. Kalau tidak salah, ilmu itu adalah pandangan perguruan juga. Jangan-jangan orang bertopeng itu adalah Mahasura. Iya, Mahasura. Tidak, Mahasura sudah hancur. Dia tergoda oleh anak Ranggasuri. Dan semua ilmunya telah diserap habis oleh perempuan iblis itu. Kabarnya, dia juga mencuri kitab pusaka perguruan Sugalu. Nila Sarowiya. Kalian tahu apa yang terjadi di perguruan Halimun Pedang? Dengan ilmu dasendria yang dia miliki, anak Ranggasuri itu mampu menguasai perguruan Halimun Pedang dan menyingkirkan semua tahta perguruan maghur itu. Minta minum, Ki? Silakan. Terima kasih. Kalau boleh tahu, apa nama desa ini, Ki? Pringpitu. Sanak mau kemana? Saya mau ke Gunung Kencana. Oh, masih jauh itu. Sanak harus kembali ke pertigaan, belok kiri ke barat sana. Loh, bukannya di sebelah sana, Ki? Bukan. Masih ada setengah yojana. Masih ada 5 desa harus dilewati. Oh. Terima kasih, Ki. Ya.
Ada apa, Lu? Rapi sekali. Iya. Semuanya tampak rapi dan bersih. Suasananya mengingatkan waktu Biung dan Bopo masih ada di sini. Kakang tidak merasakannya? Hah? Hah, apa? Siapa itu? Galuh! Jangan sembarangan kamu! Galuh! Tanyain baik-baik! Siapa kamu? Aku yang mestinya bertanya. Ada perlu apa kalian kemari? Jangan, Galuh! Liwa, kalian benar-benar luar biasa. Biung. Siapa dia? Oh, dia sahabat Biung. Dia seorang pendekar pengelana. Kami bertemu di sebuah pulau terpencil. Namanya Haji Santa. Haji Santa? Kenapa, Liwa? Sepertinya kamu pernah mengenal nama itu? Kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan, kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Kalian Tantri sering mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merindukan ayahnya. Itu kenapa dia bersikeras ikut perahu saat saya menyeberang ke tanah Jawa. Ya, semua itu memang kesalahan saya. Terlampau mengikuti perasaan. Saya tidak tahan lagi hidup di Pulau Momongan. Karena selalu bertentangan dengan mertua saya, Demang Kalapati. Barangkali tujuan Demang Kalapati terus-menerus menekan saya, supaya saya mau menggantikannya sebagai Demang di Pulau Momongan. Tapi saya tidak bisa melawan kata hati saya, yang selalu menolak kekejaman Pulau Momongan kepada orang buangan dari Kadipaten Sugalu. Paman, sekarang Kaliana Tantri berada di Gunung Kencana. Di padepokan milik Paron Wajah. Paron Wajah? Kalau Paman secepatnya ke sana, mungkin dia belum pergi.
Pendekar tua itu sama kejamnya dengan Kalapati. Dulu ayah saya pernah berseteru dengan dia. Dalam pertarungan itu ayahku terluka dan akhirnya meninggal. Saya tidak mau Tantri tertular perangai buruk pendekar kejam itu. Sebaiknya tidak usah membuat persoalan dengan Parun Wajah, Kakang Adisanta. Bicarakan saja baik-baik untuk mengambil putri Tuan. Ya. Betul, Nyai. Terima kasih, Nyai. Maaf Kisanak, apa benar arah ini menuju Gunung Kencana? Tuan sudah masuk daerah Gunung Kencana. Mau mencari siapa? Saya mencari padepokan Gunung Kencana. Apa Aki tahu? Oh, terus saja ke balik bukit itu. Oh, terima kasih Ki. Ya, ya, ya. Mau cari siapa anak muda? Saya putra Kalawadana, Paman Paron. Paman Pangling. Bopo, saya sudah dikecewakan oleh Paman Kalawadana yang mau... Jangan sebut nama itu lagi. Kalau ada kesempatan ketemu dia, akan kuremukkan dadanya. Dia sudah ingkar janji. Aku masih ingat nama anak yang mau dijodohkannya dengan kamu. Pria Mitra. Dia pun akan aku bunuh kalau sempat bertemu. Ya. Dari tadi saya juga seperti pernah melihatmu. Siapa ya? Mungkin Padmasari Pangling sama kamu. Siapa dia? Dia? Oh. Aku sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Paman sudah akan tega melakukan perbuatan keji seperti itu. Kalawadana, nasibmu begitu buruk. Sudamani itu memang manusia berhati busuk. Dia lebih jahat dari para dedemit. Bagaimanapun saya ikut bersalah kepada Kakang Kalawadana. Saya memang tidak pernah memberitahu Kakang Kalawadana bahwa padepokan saya pindah kemari. Kalian pasti mencari ke Jatinem. Benar, Paman. Terus terang, waktu itu Bopo sangat kecewa. Kamu masih mencintai pria Mitra Padmasari? Sebaiknya untuk sementara kamu tinggal di sini, pria Mitra. Sampai aku pulang dari pertemuan di Pakuwon Gondorukam. Terima kasih, Paman.
Terima kasih atas segalanya. Jaga ibumu ya, Galuh. Baik, Paman. Terima kasih, Julio. Sama-sama. Selamat jalan, Paman. Terus terang, Galuh curiga pendekar bertopeng itu Bopo Masyura, Biung. Pendekar bertopeng itu tidak pernah menolong Biung dan Adisanta dari serangan Durgandini yang sangat sakti. Tapi dia segera pergi sebelum sempat Biung ajak bicara. Gerakan dari ajian Dasendria masih bisa Galuh kenali. Jika memang benar dia itu Bopo, kenapa dia tidak membuka diri? Kenapa dia memakai topeng? Atau mungkin Bopo sudah benar-benar tidak mau mengenali kita lagi? Biung yakin Bopo tidak sampai sejahat itu. Seandainya dia memang Bopo, apa Biung masih mau memaafkan kesalahannya? Seorang suami tidak mungkin salah. Mungkin dia hanya keliru dan hilaf. Maka tidak ada jeleknya bila kita memaafkan. Nanti, kalau kamu sudah berumah tangga, kamu pasti akan tahu. Ya? Iya. Tuan Pendekar, dari mana Tuan tahu kalau kami di Padepokan Segaluh? Dewata membisikkan berita ke telingaku. Mana kekasih? Sedang di dapur. Tunggu. Tidak usah. Aku ingin mengejutkan dia. Kisanak. Saya mau mengucapkan terima kasih waktu itu. Tapi Kisanak langsung pergi. Saya juga. Kisanak telah menolong saya dan Kakang Suliwa dari keroyokan pendekar jahat. Gusti Prabu. Rupanya Dinda Prabu yang menolong kami waktu itu. Kenapa Dinda langsung menghindar? Saya tidak enak. Siliwa, saya tidak enak melihat Nyai sedang bersama. Dia teman perjalanan saya, Gusti Prabu. Sungguh, saya tidak pernah punya perasaan apa-apa kepadanya. Dia yang telah menolong saya waktu perahu saya dihantam badai dan terdampar di sebuah pulau yang telah lama dia diami. Namanya Adisanta. Mengapa Gusti juga tidak mau menemui saya dan Kakang Suliwa? Padahal Gusti sendiri yang menolong kami menghadapi pendekar-pendekar tua itu. Nanti orang-orang yang mau menangkapmu
tahu siapa saya. Dan itu sangat berbahaya untuk kerajaan Malwapati. Oh. Suliwa, ayo lu, siapkan wedang untuk Gusti Prabu. Suliwa, Baik, Bu. cari jamur barat di hutan. Ayo cepat. Galuh, Mau mana? cari jamur. Cari jamur barat itu di hutan, bukan di dapur. Ayo, Suliwa. Gusti Prabu suka sayur jamur. Maafkan Gusti Prabu. Tidak usah terlalu berlebihan, Nyai Dewi. Oh iya, Kakang Masyura belum ada beritanya? Entah kemana perginya. Saya dan Adi Santa mendapatkan padepokan ini porak-poranda. Kakang Masyura tampaknya putus asa dan merasa bersalah. Telah tergoda dengan Nila Saroya, yang akhirnya tega mengkhianatinya. Bahkan memecah belah padepokan dan mencuri kitab pusaka perguruan. Apakah Nyai Dewi bisa memaafkan semua perbuatan Kakang Masyura? Saya sudah memaafkannya. Bahkan ketika Kakang Masyura tengah menyakiti hati saya sehebat-hebatnya. Apalagi dengan kedatangan Gusti Prabu. Hati saya bertambah yakin untuk membuka pintu maaf lebar-lebarnya. Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada guru. Saya malu, Dinda Prabu. Saya bisa mengerti perasaan yang ada di hati guru. Tapi bagaimanapun, mereka membutuhkan guru sebagai seorang pelindung. Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Mungkin tidak dalam waktu dekat ini. Saya berjanji pasti akan menemui mereka. Tapi pada saat yang paling tepat. Jadi kemana? Kalau saya ingin menemui guru sewaktu-waktu. Saya tidak akan jauh dari padepokan, Dinda Prabu. Lalu, apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan loh. Saya ingin kembali menjadi seorang tabib. Kakang akan ke hutan seribu bunga. Tidak harus. Tapi terus terang saya bimbang. Kenapa? Apakah kamu akan betah tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau ke kota raja yang ramai. Supaya bisa lebih banyak menolong orang. Itu rencana bagus. Saya ingin pindah ke Kalingapura.
ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang kita kenal. Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa. Aku selalu kagum padamu, Kakang. Mungkin saya akan ke sana sendirian dulu untuk menjajakan. Kalau sudah punya tempat berteduh, saya akan menjemput kamu. Yang penting, Kakang harus tetap setia. Karena suatu waktu, saya bisa saja muncul di sana. Jangan khawatir, Galuh. Aku tetap setia. Tuan, itu regalnya sudah kelihatan, Tuan. Terima kasih, Kisana. Maaf, Kisana. Benar ini padepokan Gunung Bencana? Betul, Tuan. Silakan. Terima kasih. Baik. Patri. Maaf, Tuan. Saya minta maaf. Kisanak mau ketemu pimpinan padepokan. Iya. Beliau pergi ke Pakuan Tuan Rukam. Kisanak. Maaf. Sebenarnya, saya ingin bertemu seorang gadis yang bernama Kaliana Tantri. Jangan curiga, Sama. Kaliana Tantri adalah anak saya. Dari mana Kisanak tahu? Kalian Tantri ada di sini. Galuh Parwati dan Suliwa. Mereka yang memberitahu. Kami bertemu di Padepokan Sugaluh. Tunggu. Kalau Tuan adalah Aji Santa, saya adalah anak Tuan. Iya, Tapi, saya ini cucu siapa? jelas Demeng Kalapati, Santri. Kakek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itulah yang menyebabkan kematian ibumu. Asal Tuan tahu, orang yang paling dibenci oleh Eyang Kalapati adalah Tuan. Tuan yang memisahkan saya dengan Biung. Hingga akhirnya merana dan meninggal. Tuan yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo. Tuan tidak pantas menjadi seorang bopo.
Pati! Campur! Tuan harus dibasmi. Tuan pada mati. Bapak. Tantri anakku. Bapak. Biungmu meninggal karena tidak tahan melihat Bopo. Selalu dipojokkan dan dilecehkan oleh eyangmu. Sebenarnya Bopo ingin sekali membawamu meninggalkan Pulau Momongan. Tapi Bopo mencemaskan keselamatanmu. Laut di sekitar Pulau Momongan sangat ganas. Badai sering datang secara tiba-tiba. Bopo, terus terang, selama ini saya selalu berpikir buruk tentang Bopo. Gambaran Bopo yang diceritakan Eyang Kalapati adalah seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab. Bopo lari dari Pulau Momongan karena tergila-gila perempuan lain. Bagaimana Bopo bisa tergila-gila dengan perempuan lain? Sejak kematian biungmu, Bopo telah bersumpah untuk tidak akan pernah kawin lagi. Bertahun-tahun Bopo tinggal di pulau terpencil sendirian. Sampai suatu hari, ada sebuah perahu terdampar karena badai. Wanita di dalam perahu itu hampir saja mati. Ternyata wanita itu adalah istri Empu Mahasyura, Mahaguru dari Padepokan Bukal. Jangan bunuh kakek saya. Wanita itu Ibu Galuh Parwati, Bopo. Galuh Parwati itu yang pernah datang ke Pulau Momongan untuk mencari ibunya. Iya, Bopo mengantar wanita itu. Maka sampai di tanah Jawa ini. Oh, rupanya semua ini karena tangan dewa yang telah mempertemukan kita. Bopo. Kalian sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Kaliana Tantri sudah begitu akrab dengan anakku Padmasari. Jadi setiap saat pintu rumahku selalu terbuka. Terima kasih, Ki. Tapi saya ingin membawa Tantri berkelana di bumi Jawa ini, yang sudah lama kami tinggalkan. Bahkan Tantri lahir di Pulau Momongan. Biarlah, tangan Dewata sendiri yang akan menghentikan langkah kami dengan memberi tempat berteduh. Saya tidak kuasa mencegah kalian. Tapi sampai kapanpun, tawaranku untuk kalian menetap di sini masih tetap berlaku. Terima kasih, Ki.
soalnya lebih enak. Ya, tidak ditonton orang, tidak menonton orang, dan tidak terganggu. Kita bikinnya sedikit. Kutu anjing. Iya, anjing kurap lagi, Nyai. Nyai kuda seenaknya. Daun. Pasir lagi. Bohong gendang. Siapa kalian? Mentang-mentang kau punya kuda yang gagah, kau hampir nabrak kakiku. Maaf, saya tidak melihat seorang pun sepanjang kami memacu kuda. Kurang ajar. Jadi kamu menganggap aku ini setan gentayangan. Kutu demit. Tapi benar, Jangan banyak ngomong. mari kita bantu. Sepertinya ada orang yang perlu ditolong, Tantri. Ayo. Ayo, Bapak. Perempuan busuk. Dan dia bersama Nila Saroya yang sama busuknya. Perempuan lawan. Juga lelaki yang paling kubenci. Dia kekasih Sintawati. Musuhmu kebetulan adalah musuh besar perguruan Sugar. Rupanya kamu Masura. Berani juga kamu keluar dari orang-orang perempuan busuk. Kutu monyet. Yang busuk itu orang tuamu, bukan aku. Sudah lama aku ingin membunuhmu, Durgandini. Membunuhku? Apa bisa? Masura. Kamu sama dungunya dengan Sudapati, Masura. Kenapa kau diam saja? Itu monyet.
Wanci. Licik kau Mahasura. Berani kau menotok sahabatku dari belakang. Dasar kau bermuka jelek. Kutu bau. Jangan dekat. Hawa racun pasir perak masih panas. Tutup mata dan hidung kalian kalau tidak ingin buta. Santri, mana lelaki tua berjubah tadi? Pergi. Begitu Bapak dan Tuan itu mundur sambil merem, dia sudah melesat masuk ke dalam hutan. Sayang. Saya belum tahu nama pendekar tua itu. Kalau tidak salah, wanita itu tadi menyebut namanya Mahasura. Mahasura dari Sugaluh. Dia guru Prabu Angling Dharma dari Malwapati. Oh, kalau begitu dia pasti suaminya Sintawati. Ternyata dia masih hidup. Mahasura menotok syarafmu dengan kerikil, Saroya. Suatu saat, lelaki jompo itu akan kusiksa seberat-beratnya. Mestinya kita harus cepat ke Gandarukam. Nila, saya lihat Nyai muntah darah. Ya, tapi tidak terlalu parah. Aku harus mencari kitab Dasendria Warna Jingga ciptaan Kakang Suryapati. Barangkali kitab itu sudah di tangan Mahasura. Tidak. Empu Mahasura tidak pernah tahu tempat terakhir Kakang Suryapati melakukan tapa brata untuk menjemput Pati. Nyai tahu. Aku yang mengantar laki-laki malang itu. Oh ya, tadi kamu bilang kamu akan menyiksa Empu Mahasura seberat-beratnya. Kenapa? Apa sebagai bekas suami? Dia pernah menyakitimu, Nila? Dia sangat menyayangi saya. Karena kasih sayang itulah yang menyiksa batin saya. Di dekat dia, saya selalu merasa perempuan yang paling nista di dunia. Kenapa? Saya telah menipu dia. Sebenarnya, anak yang aku kandung bukan anaknya. Tapi titisan bajingan sudah manis. Kemudian saya berkomplot dengan adik Kakang Mahasura. Pokoknya saya telah melakukan perbuatan yang paling nista dan berkhianat padanya. Kenapa kamu lakukan? Saya merasa iri. Karena istri Kakang Mahasura lebih cantik daripada saya. Dan saya tahu Dewi Sintawati lebih mencintai suaminya. Dan saya takut kalau Kakang Mahasura akan kembali kepadanya.
Saya tidak mau hati saya disakiti. Makanya, saya lebih dulu menyakiti hatinya. Nah, kamu pernah cerita. Kamu telah mencuri kitab pusaka perguruan Sugalo. Kenapa? Karena saya tidak rela. Kitab itu diwarisi oleh Dewi Sintawati. Malam itu, saya membantai semua murid-murid Padepokan Sugayu. Di saat Kakang Mahasyura sedang pergi bersemedi. Kami bisa digantung. Walau selembar benang pun hilang dari bilik pusaka itu. Maaf, berikan kepada kami buntalan itu, Nyai. Dewi Sintawati. Dewi Sintawati. Tenanglah, tenang. Kita ketemu lagi, anak manis. Apa mau kalian mengejutkan kudaku? Mana Suliwa? Aku masih penasaran pada titisan Betara Surya itu. Untung dulu kamu diselamatkan oleh pendekar topeng. Tapi sekarang, kamu akan jadi santapanku, anak manis, ha? Kurang ajar. Siapa yang mau sama laki-laki tua bangka seperti kalian? Minggir! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun? Sama orang tua kok petakilan seperti itu? Cahayu? Rupanya kita memang sudah harus naik gunung, Gendrayana. Kini zamannya anak muda yang tampil. Gusti Prabu! Kalian pasti heran. Kenapa setiap gadis kecil itu ada yang mengganggu? Aku pasti muncul. Hei, muka buruk. Kalau ada orang yang ingin sekali kuburu saat ini, dia adalah kamu. Buka topengmu kalau kamu memang tegas janji. Tidak usah menyembunyikan jati dirimu. Rupanya kau sudah menjadi pendekar banci. Nanti dulu. Aku tidak suka pengeroyokan. Apa kamu ingin menjadi banci seperti mereka? Jumawa muka buruk. Ayo, aku ingin mencoba ilmumu. Ayo! Tunggu. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan banci. Aku tidak boleh menghindar lagi. Sudah waktunya aku harus membuka diri. Maafkan Popona.
Aku tidak mau berurusan dengan perguruanmu. Maafkan kelancangan sahabatku ini. Asal kalian tahu, Suliwa dan Angling Dharma adalah murid perguruanku. Kalau kalian berurusan dengan mereka, berarti berurusan denganku. Ngerti? Aku dengar bicaramu, Masura. Baik. Bilang pada Durgandini. Katakan, aku mencari dia dan akan kucincang tubuhnya. Kendrena. Bopo. Galuh. Bopo. Saya dan kakak Suliwa mencari Bopo kepada mana? Saya membaca surat Bopo. Bopo sudah ketemu Biung. Belum. Galuh. Biung sudah memaafkan Bopo. Kita pulang saja ke Segaluh, Po. Iya. Kali ini Bopo harus berani menemui Biung. Asal kamu tahu saja, laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan alemah. Untuk menutupi semuanya itu, makanya dia bertindak kasar. Ya, seperti memukulmu tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya sudah tidak tahan, Nyai. Diam. Itu jalan yang terbaik. Jangan melawan. Jangan berbantah dengan dia, ya? Lakukan tugasmu sebagai istri seperti biasanya. Dan bicara seperlunya saja. Enak sekali. Padahal dia seenaknya main perempuan. Sebenarnya lelaki yang berbuat serong, hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, istriku. Galuh. Biung. Saya kangen, Yung. Anakku. Sepertinya dia mendengar suara bopomu. Kakangku, kenapa duduk di situ? Saya memang lebih patut di sini, Dinda Dewi. Rasanya seluruh padepokan ini menjadi asing bagiku. Saya merasa jadi kotoran yang tidak layak berada di manapun. Jangan bicara begitu, Kakang Empuh. Seisi padepokan ini, bahkan rerumputan di mana Kakang melatih para cantrik, semuanya merindukan Kakang. Semuanya menginginkan Kakang pulang. Sebab yang pergi akhirnya harus pulang. Saya telah menyengsarakan hidupmu, Dewi. Tidak pantas kamu ampuni. Kakang, tataplah wajah istrimu yang sudah lama menunggumu. Tataplah. Di sana Kakang bisa berkaca bahwa cinta saya kepada Kakang tidak pernah bergeser sedikit pun. Sinta. Sinta. Bangunlah, Kakang. Oh, Sinta. Bangunlah. Kakang tidak salah. Seorang suami tidak pernah salah. Dia cuma sedang keliru karena mengikuti bisikan yang salah dari dalam hatinya. Dia tahu bisikan itu salah, tapi dia tidak pernah mampu menolaknya.
Maafkan saya, Dewi. Bopo. Biung. Tidak ada sedikit pun dendam di hati Biung terhadap Bopo.